Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Antika dari kelas 12 TP1 absen 33 SMK Negeri 1 Wadiwarna akan mempresentasikan tentang materi geometri dimension dan toleransi. Yang pertama, pengertian dari geometri dimension dan toleransi adalah sistem untuk mendefinisikan dan mengkomunikasikan toleransi dalam sebuah benda kerja. Dalam kategori ukuran, geometri dimensi dan toleransi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ukuran umum, yang kedua, ukuran geometrik, dan yang ketiga, tekstur permukaan. Ketiga kategori tersebut menjadi informasi dasar untuk pemberian geometri dimension dan toleransi. Selanjutnya yaitu pentingnya geometri dimension dan toleransi. Yang pertama, fungsi komponen, yang kedua, perakitan atau assembly, yang ketiga, kesulitan pembuatan, yang keempat, kemampuan mesin, dan kelima, pembiayaan pembuatan. Selanjutnya, simbol-simbol yang terdapat pada geometri dimension dan toleransi menurut ISO. Yang pertama, simbol strip atau garis miring yang artinya kelurusan, dan yang kedua, simbol seperti jajar genjang yang artinya kerataan. Yang ketiga, simbol lingkaran yang artinya kebulatan. Yang keempat, simbol lingkaran diapit 2 garis sejajar yang artinya kesilindrisan. Yang kelima, seperti huruf N yang artinya ketelitian garis. Yang keenam, seperti penggaris busur yang artinya ketelitian terhadap suatu bidang. Yang ketujuh, kesejajaran. Yang kedelapan, tegak lurus. Yang kesembilan, kesudutan. Yang kesepuluh, yang seperti lingkaran lalu ada tanda plus artinya poin. Yang ke-11 artinya konsentrisitas. Yang ke-12 yang artinya kesimetrisan. Yang ke-13 yang artinya penyimpanan kesalahan putar. Lalu yang selanjutnya yaitu datum referensi simbol. Yang pertama, menurut ANSI 1982 yaitu simbolnya huruf A lalu diapit dengan garis miring 2 lalu dikasih simbol persegi panjang. Menurut ASME 1994 yaitu huruf A dikasih persegi panjang lalu dikasih garis bawah serta simbol segitiga sama sisi. Simbol A menurut ISO yaitu simbol datum A. Simbol datum referensi simbol A menurut ISO yaitu segitiganya sama kaki. Yang selanjutnya yaitu toleransi penjabarannya. Yang pertama, toleransi kelurusan. Toleransi kelurusan yaitu sumbu silinder harus terletak di dalam toleransi yang berupa silinder dengan besar diameter 0,08 mm. Untuk mengukurnya toleransi kelurusan yaitu menggunakan dial Gibbs. Yang kedua, toleransi kerataan. Toleransi kerataan yaitu setiap bagian garis dengan panjang 100 mm yang membuat suatu permukaan silinder haruslah terletak di antara 2 garis lurus sejajar yang berjarak 0,1 mm. Biasanya toleransi kerataan diukur dengan alat Hegig. Toleransi kebulatan. Toleransi kebulatan ini artinya keliling tiap penampang silinder harus terletak di antara 2 lingkaran yang sebidang dan sepusat dengan jarak 0,05 mm. Yaitu pengukurannya seperti ini dial gig lalu diputar seperti ini. Ini cara pengukurannya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu toleransi kesilindrisan. Permukaan yang dimaksud harus terletak di antara 2 silinder yang sumbu dengan beda radius sebesar 0,1 mm. Sama juga pengukurannya menggunakan dial Gibbs. Yang selanjutnya toleransi kebenaran bentuk. Pada setiap potongan yang sejajar dengan bidang proyeksi, bentuk profil yang dimaksud yaitu di antara 2 garis yang menyinggung lingkaran-lingkaran dengan diameter 0,04 mm dengan titik pusat yang terletak pada garis dengan bentuk geometri yang benar. Selanjutnya yaitu dapat diukur dengan menggunakan dial gig dan master profil. Master profil yaitu bentuknya seperti penggaris. Ini dial gig, lalu ini master profilnya. Jadi membentuk memanjang seperti huruf L. Selanjutnya yaitu toleransi kesejajaran. Sumbu lubang harus terletak di antara 2 bidang dengan jarak 0,01, berarti jaraknya di sini yang sejajar dengan bidang dasar. Cara pengukurannya yaitu menggunakan dial gig juga, sama seperti toleransi yang lainnya. Lalu toleransi ketegak lurusan. Sisi atau bidang sebelah kanan komponen harus terletak di antara 2 bidang sejajar berjarak 0,8 mm yang tegak lurus dengan sumbu silinder. Pengukurannya sama menggunakan dial gig, yaitu
pengukurannya misalkan ini benda bundar, lalu pengukurannya ini dial gig seperti ini pengukurannya. Yang selanjutnya toleransi kemiringan. Toleransi kemiringan bidang miring harus terletak di antara dua bidang sejajar berjarak 0,8 mm dan membuat sudut sebesar 40 derajat dengan bidang dasar. Pengukurannya sama menggunakan dial gig, yaitu pengukurannya misal ini benda miring, lalu ini bendanya, pengukurannya di sini menggunakan dial gig di sininya ya. Dan toleransi kesimetrikan dan kesamaan sumbu. Pusat yang ditunjukkan oleh kotak toleransi lingkaran luar harus terletak pada lingkaran diameter dan titik pusatnya berhimpit dengan titik pusat lingkaran acuan lingkar dalam. Untuk mengukur toleransi kesimetrikan dan kesamaan sumbu sama juga menggunakan dial gig. Dan selanjutnya toleransi kesimetrisan. Toleransi kesimetrisan yaitu sumbu lubang harus terletak di antara dua sejajar berjarak 0,08 mm dan simetrik terhadap bidang tengahnya alur A dan B elemen dasar. Pengukurannya sama menggunakan pengukuran dial gig. Yang selanjutnya toleransi posisi. Toleransi posisi ini sumbu lubang harus terletak dalam silinder dengan diameter 0,08 mm yang mempunyai sumbu dengan posisi yang benar. Selanjutnya yaitu toleran material. Selanjutnya itu bab material maksimum condition. Material maximum condition MMC ini adalah batas maksimum fitur eksternal, yang artinya poros yang diproduksi dengan batas tinggi atau posisi jumlah maksimum bahan merupakan batas minimum fitur internal. Yang selanjutnya maksimum or least material condition LMC ini adalah batas minimum fitur eksternal, misalnya poros yang diproduksi hingga batas rendahnya akan berisi jumlah minimum materi ini juga merupakan batas maksimum fitur eksternal. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.